Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan ini adalah kuis kami mengenai cerita sejarah dan sejarah. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Abdullah. Saya Ardian Ali. Saya Ferdian Cio. Pengertian cerita sejarah, teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian di masa lalu dan bersumber dari fakta atau data sejarah yang ada dengan tersusun secara kronologis dan objektif. Cerita jenis cerita sejarah ada biografi, yaitu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian ada autobiografi, yaitu riwayat hidup pribadi yang ditulis sendiri. Terus cerita perjalanan, laporan kejadian yang berkaitan dengan kepergian atau pergian dari sesuatu tempat dan sebagainya ke tempat dan sebagainya yang lain. Nah, itu ada kata sejarah tentang mengenai peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Berikutnya dari ciri-ciri cerita sejarah. Pertama, cerita sejarah disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Yang kedua, berbentuk teks rekor atau cerita ulang. Yang ketiga, sering menggunakan kata konjungtif temporal. Yang keempat, isinya faktual dan berbasis pada data empiris. Kemudian di sini ada contoh dari teks sejarah. Ada peristiwa Trisakti. Tanggal 12 Mei tahun 1998, Indonesia mengalami salah satu peristiwa tragis dalam sejarah nasionalnya yang dikenal sebagai peristiwa tragedi Trisakti. Peristiwa ini terjadi di Universitas Trisakti Jakarta ketika ribuan mahasiswa mengadakan demonstrasi menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Latar belakang dari demonstrasi ini adalah ketidakpuasan yang luas terhadap rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Krisis ekonomi yang ada di Indonesia pada akhir tahun 1997 memperparah ketidakpuasan tersebut dengan inflasi yang tinggi, pengangguran yang meningkat, dan penurunan drastis dalam kontribusi masyarakat. Pada tanggal tersebut, mahasiswa Trisakti bersama mahasiswa yang berada di universitas lain menggelar aksi damai untuk reformasi dan perbaikan kondisi ekonomi. Demonstrasi ini berlangsung di lingkungan kampus dan direncanakan akan berlangsung tanpa kekerasan. Namun situasi berubah menjadi tragis ketika aparat keamanan dan militer menanggapi demonstrasi tersebut dengan kekerasan. Sejarah aparat keamanan menembakkan peluru tajam ke arah para demonstran yang mengakibatkan tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendrawan Sheikh, dan Ferry Serta. Kematian keempat mahasiswa ini memicu kemarahan dan kesedihan yang mendalam di kalangan masyarakat Indonesia, serta meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Soeharto. Tragedi ini menjadi titik balik dalam gerakan reformasi Indonesia. Demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan yang menyusul tragedi Trisakti akhirnya memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan awal dari era reformasi di Indonesia. Tragedi Trisakti hingga kini diperingati sebagai momen penting dalam sejarah Indonesia. Pengorbanan para mahasiswa yang gugur dalam perjuangan revolusi selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus memperjuangkan demokrasi dan keadilan. Dan ada mengapa bisa disebut cerita sejarah? Jadi cerita yang diangkat merupakan peristiwa sejarah yang benar-benar memiliki catatan dan data faktual. Tokoh-tokoh yang ada juga sesuai dengan kejadian yang ada pada tanggal 12 Mei 1998. Yang ada. Kemudian pengertian novel sejarah, karya sastra yang menceritakan kembali peristiwa di masa lampau menggunakan fakta sejarah yang ada dengan sudut pandang lain yang muncul dalam sejarah dan melibatkan imajinasi. Ciri-ciri dari novel sejarah itu novel sejarah seringkali berfokus pada periode tertentu dalam sejarah dan latar tempatnya disajikan dengan detail yang akurat berdasarkan penelitian sejarah. Yang kedua, selain karakter fiksi, novel sejarah juga sering masukkan tokoh-tokoh sejarah yang nyata yang
Alur cerita seringkali didasarkan pada peristiwa sejarah nyata, perang, revolusi, atau peristiwa kekinian. Novel sejarah seringkali mencerminkan amanat budaya, sosial, dan politik yang berlaku pada masa itu. Kemudian bahasa dan dialog dalam novel sejarah juga seringkali disesuaikan dengan gaya bahasa yang digunakan pada kata atau cerita yang diangkat dalam novel. Ini adalah contoh dari novel sejarah, judulnya Orang-orang Proyek. Kabul merupakan seorang insinyur muda yang penuh idealisme. Pada suatu ketika, Kabul terlibat dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah desa. Sayangnya, proyek tersebut tergerus oleh praktik korupsi dan penyelewengan di mana tikus-tikus kantor memainkan peran krusial. Meskipun jabatan ini menjadi ajang pamer bagi partai penguasa, Kabul menemui tantangan besar karena proyeknya dijadwalkan harus selesai pada perayaan HUT partai tanpa memperhatikan standar konstruksi pembangunan. Terlebih lagi, proyek ini memiliki unsur politis dipesan oleh pemerintah dan didanai oleh golongan penguasa GLM. Lanjutan dari cerita sebelumnya. Sementara mempertahankan idealismenya, Kabul menyaksikan berbagai penyelewengan seperti penggelapan lahan pembangunan di bawah standar, dan pemangkasan proyek oleh pemerintah. Ketika Kabul mencoba memperbaiki situasi dengan meminta penggunaan bahan yang lebih baik dan waktu penyelesaian yang wajar, ia dihadapkan pada penolakan bosnya, Dak Hijau, bahkan mengundurkan diri. Keputusannya ini tidak hanya berdampak pada karirnya, tetapi juga memaksa Kabul berurusan dengan waktu. Sekretaris yang dicintainya, meski kehidupannya menjadi tidak pasti setelah keluar dari proyek, Kabul menemukan keteduhan dalam pelukan dia. Selanjutnya, kenapa cerita ini disebutnya novel sejarah? Sejarah karena sikap orang-orang yang diangkat dan dipermasalahkan dalam novel orang-orang lain mencerminkan latar sosial masyarakat Indonesia, khususnya Jawa pada tahun 1990. Masa ketidakpenerimaan terlihat di mana korupsi merajalela saat itu. Bahasa yang digunakan dalam dialog juga menyesuaikan latar waktu pada saat itu yang masih terasa agak tradisional dan modern. Kemudian dari novel sejarah dan cerita sejarah sebenarnya memiliki persamaan yang besar, yaitu sama-sama mengambil latar, tokoh, dan peristiwa sejarah. Tapi keduanya juga punya perbedaan. Yang pertama kita lihat dari cerita sejarah dulu. Dan pada cerita sejarah fokusnya itu pada fakta sejarah. Jadi cerita sejarah itu lebih berupa karya non fiksi di mana tujuannya adalah untuk menyampaikan peristiwa sejarah dengan cara yang menarik tapi tetap berdasarkan fakta-fakta yang akurat. Sementara pada novel sejarah itu lebih mengambil dengan fiksi dengan latar sejarah. Novel sejarah adalah karya fiksi yang menggunakan latar sejarah untuk membangun ceritanya. Walaupun mengandung elemen sejarah yang nyata, kita dan dialog yang ada pun itu termasuk dalam unsur fiksi dalam kemudian yang kedua, informasi dan pendidikan. Cerita sejarah itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang peristiwa, tokoh, atau periode sejarah. Penyajian informasinya diharuskan seakurat mungkin. Sementara pada novel sejarah, karakterisasinya itu lebih mendalam, di mana novel sejarah seringkali menekankan pengembangan karakter yang kompleks dan emosional, baik karakter nyata dan dari sejarah maupun karakter fiktifnya. Kemudian kalau pada cerita sejarah, dia juga menggunakan dokumen dan sumber sejarah cerita. Sumber sejarah, cerita sejarah seringkali didukung oleh penelitian yang mendalam, penggunaan dokumen, catatan, dan sumber sejarah lainnya untuk memastikan keabsahan informasi yang disampaikan. Pada novel sejarah, plot dari novel itu didorong oleh cerita di mana alur cerita dalam novel sejarah biasanya diperlukan pada narasi dan konflik yang dramatis untuk menarik minat baca. Kemudian pada cerita sejarah, penyajian itu terbentuk naratif. Jadi meskipun dia berbasis fakta, cerita sejarah itu menggunakan teknik naratif untuk membuat desain lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian pada novel sejarah, ceritanya itu bergantung pada kreativitas penulisnya juga, di mana penulis novel sejarah memiliki kebebasan kreatif untuk menginterpretasikan peristiwa sejarah dan menambahkan elemen-elemen fiktif untuk memperkaya cerita. Mungkin sekian
presentasi dari Bang Murni kurang lebih sama.